Nah, dia itu juga takut bahwa anak keponakannya ini akan menjadi bahan olok-olokan nih, karena memiliki ayah seperti dia. Jadi awalnya ya, sang ibu ini sempat dijauhi loh guys. Dia itu kayak ngajakin si Junho ini untuk menjalin hubungan seperti Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu artis Korea yang mana pada awalnya karirnya sih bagus-bagus aja gitu, fine, nothing problem. Tapi setelah dia kayak open up alias kayak mengaku bahwa I'm gay kayak gitu, karirnya ini langsung hancur seketika. Wah, siapa sih dia? But wait, sebelum kita ngebahas tentang kisah dari artis ini lebih lanjut, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Nah guys, seperti yang udah kalian lihat pada thumbnail, udah tau dong ya siapa yang akan kita bahas kali ini? Iya, bener banget, siapa lagi kalau bukan Hong Seok-cheon. By the way, kalian itu udah tahu nggak dengan Hong Seok-cheon? Aku kenalin ya sama kalian, profilnya kita lihat dulu sebentar. Jadi Jinggu Hong Seok-cheon sendiri ini adalah seorang aktor, pesohor, dan pemilik restoran asal Korea Selatan. Serta dia ini juga merupakan anggota dari Partai Buruh Demokratik. Untuk tanggal lahirnya adalah 3 Februari 1971. Dan dia ini menyebabkan kontroversial di negara asalnya saat ia menyatakan dirinya sebagai seorang gay pada tahun 2000. Dan dia ini menjadi selebritas gay yang paling menonjol di Korea Selatan loh guys. Dan guys, untuk informasi aja ya, hingga saat ini kalau ada seseorang yang open up alias mengaku kalau dia itu merupakan gay atau homoseksual, dia itu pasti akan dianggap aneh sama orang. Karena orang-orang itu masih menganggap hal itu sebagai hal yang tabu, apalagi di Korea Selatan sana. Seperti yang kalian tahu bahwa Korea Selatan merupakan negara yang konservatif, dan untuk sampai saat ini penerimaan LGBT juga tidak kayak terlalu open lah, sama kayak di Indonesia. Dan kalau ada orang yang udah open up, biasanya mereka itu akan menghadapi berbagai kesulitan. Sama kayak Hong Seok-cheon ini, nggak hanya sama dirinya sendiri, tapi kepada orang tuanya juga kayak berimbas gitu. Dan bahkan nih Jinggu, dia itu juga pernah loh mengaku pengen pergi ke surga aja gitu, daripada terus-terusan di dunia ini. By the way, kata yang itu aku ganti ya sama pergi ke surga, supaya terkesan lebih sopan. Karena kata itu emang agak sensitif banget guys. Dan kalau kita berbicara mengenai si Hong Seok-cheon yang udah open up, kalian tahu nggak guys, dia ini menjadi public figure pertama asal Korea yang berani membuat pengakuan sebagai seorang gay. Jadi saat tampil di acara MBN Dongchim ini, dia menceritakan betapa sengsaranya saat pertama kali mengatakan pengakuan tersebut. Hong Seok-cheon merasa telah kehilangan segalanya. Anggota keluarganya masih belum bisa menerima pengakuan tersebut, dan dia tidak ingin orang lain mengasihani dirinya. Dan suatu pagi, Hong Seok-cheon ini kayak mengakui bahwa dia pergi ke Sungai Han dengan maksud ingin pergi ke surga saja. Namun dia merasa ingin berbicara dengan seseorang dan menghubungi mantan kekasihnya. Di situasi itu, dia tak dapat berbicara dengan keluarga. Lalu saat menerima telepon dari Hong Seok-cheon, sang mantan kekasihnya itu pun dengan sigap mencegahnya untuk pergi ke surga. Hong Seok-cheon memang mengalami masa-masa sulit setelah pengakuan tersebut. Meskipun anggota keluarga masih sulit menerima pada saat itu, sang ibu tetap dengan sabar berada di dekatnya. Bahkan nih Jinggu, sang ibu juga menolak loh untuk pulang ke rumah dan bersikeras tinggal dengan Hong Seok-cheon. Ibu dari Hong Seok-cheon ingin memastikan bahwa anaknya tidak melakukan hal-hal yang nekat. Awalnya sang ibu tidak memahami apa itu gay dan masih berharap dirinya untuk menikah dengan perempuan. Ini karena dia satu-satunya anak laki-laki di keluarga tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang ibu sudah bisa mulai memahami si Hong Seok-cheon. Well, emang agak berat ya menjadi Hong Seok-cheon ya. Bahkan dia itu kayak hampir gitu ya melakukan hal tersebut gitu. Dan untung sang ibu juga yang masih bisa menerima lah anaknya. Dan Jinggu, si Hong Seok-cheon ini itu sangat memperhatikan banget perasaan keluarganya gitu. Dia itu tidak mau bahwa keluarganya ini kayak menjadi bahan olok-olokan oleh orang lain. Dan apalagi sekarang dia itu kan udah ngadopsi nih 2 orang anak gitu ya kan. Jadi anak ini merupakan keponakannya sendiri gitu. Jadi sekarang dia yang adopsi. Nah dia itu juga takut bahwa anak keponakannya ini akan menjadi bahan olok-olokan nih, karena memiliki ayah seperti dia gitu guys. Dan bahkan nih Cinggu, karena dia itu takut banget ngelihat anak-anaknya ini kayak menjadi bahan olok-olokan, dia itu bahkan menyekolahkan anaknya ke luar negeri alias ke Amerika Serikat. Jadi kalau di Amerika Serikat kan mungkin ada yang tahu lah tentang Hong Seok-cheon, tapi kan sedikit gitu ya kan. Jadi kalau di Korea ya dia kan takut nih guys, apalagi seperti berita-berita yang kita baca gitu ya tentang Korea gitu ya, tentang bagaimana kehidupan sekolahnya, seperti yang kita bahas kemarin itu loh. Nah, makanya mungkin dari itu dia menyekolahkan anak angkatnya ini ke luar negeri gitu. Yang menurut aku sih it's okay ya, no problem ya. Selama ada money,
semuanya akan jadi baik-baik aja. Sekolah di luar negeri juga is okay. Yang penting ada ini, wah semuanya juga lancar. Sekolah dimanapun itu pasti bisa tau guys. Well, aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana keadaan dari sang ibu dan juga keluarga yang lain di saat anaknya ini mengaku apa sih yang terjadi dengan mereka. Jadi Cinggu dalam sebuah variety show yang bernama Mom, I'm Home. Nah, Hong Seok-chun bersama dengan orang tuanya kembali mengenang masa-masa terberat dalam hidup mereka. Jadi awalnya ya, sang ibu ini sempat dijauhi loh guys, bahkan diolok-olok oleh keluarga besarnya karena nggak bisa melahirkan anak laki-laki. Sehingga saat Hong Seok-chun mengaku jika dia itu seorang gay, ibunya langsung kaget. Dan saat itu, Hong Seok-chun tak hanya merasa bersalah, namun dirinya ini juga merasa tertekan nih guys. Dan gak hanya tekanan dari lingkungan luar, namun dirinya juga kasihan dengan ibunya sendiri. Hong Seok-chun bahkan mengaku 4 tahun setelah dirinya mengaku sebagai seorang gay adalah masa-masa terberatnya. Mendengar hal tersebut, ibunya juga langsung haru guys. Ibu Hong Seok-chun mengaku bahwa tidak tahu jika anaknya begitu tersiksa karena selama ini ia itu selalu kelihatan ceria. Ibu Hong Seok-chun juga mengatakan bahwa jika anaknya adalah sosok yang cerdas dan mampu beradaptasi. Namun ibunya merasa bersalah karena tidak menyadari keadaan anaknya. Dan Cinggu, selain sosok dari sang ibu, sang ayah juga di sini berperan besar untuk Hong Seok-chun. Jadi, ayah Hong Seok-chun juga pernah menceritakan bahwa dirinya bahkan menyelamatkan Hong Seok-chun dari reporter. Nah, saat itu, Hong Seok-chun baru saja mengungkapkan kepada media jika dirinya seorang gay pada tahun 2000. Jadi, karena hal itu, dia pun ngebawa anaknya dari bandara setelah dia itu mengaku sebagai seorang gay. Jadi, dia ingat bahwa ada reporter di mana-mana. Si ayah ini kayak menggunakan taksi dan ngebawa pulang si anaknya ke rumah. Selain itu nih Cinggu, ada informasi lagi. Informasinya ini kayak ya untuk kalian aja ya. Dia itu juga pernah kayak ngajakin salah satu member dari 2PM, namanya adalah Junho. Tahu nggak Junho? Yops. Jadi dia itu kayak ngajakin si Junho ini untuk menjalin hubungan seperti kakak adik yang dekat. Abis itu Junho bilang bahwa Hyung kayaknya akan sulit deh kalau kayak gitu katanya. Dan selain itu nih Cinggu, pada tahun 2015 ia ini juga pernah berencana untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah dari kantor distrik Yongsan di pemilihan daerah pada tahun 2018 loh. Dan setelah tinggal di distrik Yongsan selama 10 tahun, ia mengatakan ia bertujuan untuk mempromosikan ruang budaya untuk seniman muda dan juga usaha kecil sambil memberikan kesejahteraan bagi minoritas seksual. Dan kalau dia terpilih, maka ia itu akan menjadi orang gay pertama untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan di Korea Selatan sana. Dan kalau kita berbicara mengenai dua anak angkatnya, BTW itu anak angkatnya gimana sih? Apa yang melatar belakangi dia? Kenapa dia sampai ngadopsi anak? What happened with Hong Seok-chun? Nah Cinggu, kedua anak itu menurut si Hong adalah anak sang kakak yang mengalami masa-masa berat pasca bercerai. Dan setelah 7 tahun menjadi ayah, Hong akhirnya buka suara kenapa bersedia mengadopsi dua keponakannya. Jadi dia memutuskan untuk mengasuh mereka karena isu hak asuh anak pasca perceraian. Seperti kau tahu, karena hukum di Korea itu telah berubah sehingga kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, dia itu bisa menjadi wali sah untuk anak-anak tersebut. Dia juga menambahkan bahwa dia tak ingin kakaknya merasa nggak enak ketika nanti dia memutuskan untuk kembali menikah karena dia juga bisa membesarkan anak-anak itu. Dan sang putri yaitu Hong Jo-eun kini berusia 23 tahun dan mengenyam pendidikan seni kuliner. Dan dalam program itu, Jo-eun juga mengatakan bahwa sempat menentang ide adopsi. Dan dia menentang ide itu bukan karena malu terhadap statusnya sebagai homoseksual. Dia tahu pasti dia sempat berpikir demikian, tapi jujur tak sekalipun dia malu karena hal tersebut. Namun pada akhirnya si anak ini mengaku bisa menerima ide itu. Dan dia juga mengatakan bahwa si Hong Seok-chun menolongnya dalam banyak hal dan itu mempererat ikatan di antara mereka. Dia bersyukur bahwa dia adalah paman yang sangat mencintainya dan dia adalah ayah bagi si Jo-eun. Dan lebih lanjut, Hong Seok-chun ini mengatakan anak bungsunya bersekolah di Amerika Serikat dan kini menjalani tahun terakhirnya di sekolah menengah atas. Dan dia juga bilang pada sang putra kalau nggak mau kuliah, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Suatu hari dia datang dan bilang mau jadi sutradara. Amazing kan anaknya guys? Dan mendengar keinginan sang putra, si Hong Seok-chun ini juga mengaku sangat terkejut pada awalnya dan dia juga sangat menentang keinginannya tersebut. Dia bilang, kamu gak akan mendapatkan uang kalau menjadi sutradara. Kamu pikir aku mau menyekolahkan kamu ke Amerika untuk menjadi sutradara? Ambillah jurusan kedokteran atau lainnya. Dia tak pernah menyangka bahwa naluri orang tua seperti itu dia rasakan untuk sekarang ini. Meski mengusahakan yang terbaik untuk kedua anak, namun Hong juga mengaku kerap sedih ketika nggak mampu menjadi ayah yang selalu ada untuk mereka. Terutama ketika dia memutuskan untuk mengirimkan kedua anaknya tersebut untuk bersekolah di Amerika.
Well guys, tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana kisah dari Hong Sok Chon saat dia mengaku menjadi seorang gay kayak gitu ya. Sampai sekarang ini bagaimana sih dia. Untuk sekarang ini dia tuh sih lebih fokus ya untuk mengurus bisnis restorannya. Tapi untuk sekarang bisnis restorannya juga mengalami krisis yang berat karena pandemi COVID-19. Bayangin guys, dia tuh kerugiannya gede banget sumpah. Dan kayaknya udah tutup deh sekarang karena emang pandemi COVID-19 ini lagi merebak banget gitu dan banyak yang kayak ditutup. Ya, seperti yang kalian lihat-lihat di tempat kalian, itu kan banyak sekali restoran-restoran yang tutup. Mungkin mereka oven buka, tapi waktu bukanya itu sebentar banget. Dan cerita dari si Hong Sok Chon ini juga dapat memberitahukan kepada kalian semua bahwa untuk sekarang ini LGBT di Korea memang sangat ditentang banget. Dari dulu sampai sekarang memang ditentang nih guys. Sampai siapapun yang kayak open up, ya jarang kayak ada yang welcome sama mereka. Pasti mereka itu bakalan dikritik dan juga dikritik. Hong Sok Chon ini adalah salah satu sampelnya guys. Bahkan karirnya yang dulu kayak menjulang banget gitu ya, jadi aktor, jadi presenter di mana-mana gitu di stasiun televisi. Tapi sekarang kayak aku sih jarang banget lihat dia gitu di variety show. Sempet aku lihat dia nampil di Running Man, tapi cuma sebentar doang aku lihat waktu itu. Serius, aku pernah lihat dia penampilannya di Running Man kalau nggak salah. Oke cikgu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusra K pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.